Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil praktikum fermentasi tape ketan hitam. Yang terhormat, kepada Ibu Dr. Elsa Lisanti MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Biologi Umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramzia Kelotang Ain, dengan nomor NIM 1307 621059 dari kelas Kimia B angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang praktikum. Tape ketan ini merupakan salah satu produk makanan hasil fermentasi khas Indonesia. Tape ketan dikenal dengan rasanya yang khas karena adanya pembentukan alkohol yang akan menghasilkan rasa yang khas pada tape melalui fermentasi. Menurut Putri 2007, mutu tape ketan diukur dari warna, bau, rasa, dan juga tekstur. Oleh karena itu, praktikum ini perlu dilakukan untuk mengetahui proses fermentasi yang terjadi pada tape. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses dan melaksanakan salah satu penerapan bioteknologi, yaitu pembuatan tape ketan hitam melalui fermentasi. Oke, tinjauan pustaka tape ketan hitam. Fermentasi adalah perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan agen biologis sebagai biokatalis. Tape ketan hitam terjadi melalui proses fermentasi alkohol, di mana ada pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida, melibatkan beberapa mikroorganisme, seperti Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, dan Acetobacter menurut Berlian et al. 2016. Oke, di sini ada reaksi kimia fermentasi alkohol yaitu dari glukosa C6H12O6 dibantu oleh ragi menjadi etanol 2H5OH plus 2CO2 yaitu karbon dioksida plus 2 ATP. Oke, makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Hal ini tidak hanya disebabkan karena mikroba bersifat katabolik atau pemecah komponen-komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna, tetapi juga karena mikroba dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks dan faktor-faktor pertumbuhan badan lainnya. Misalnya, produksi dari beberapa vitamin seperti riboflavin, vitamin B12, dan provitamin menurut Winarno 1980. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Pertama alatnya yaitu langseng, terus baskom dan centong, lalu ada nampan dan penyaring beras. Kemudian untuk bahannya itu ada beras ketan hitam sendiri, dan ragi, air, serta daun pisang. Lanjut, metodologinya, tata cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu cuci beras ketan hitam dan rendam kurang lebih semalaman. Setelah direndam semalaman, kemudian dibilas dengan air bersih 2-3 kali bilasan. Lalu beras ketan hitam dikukus sampai matang kurang lebih selama 30 menit. Diangkat ketan hitam yang telah matang dan diletakkan di nampan sampai dingin. Lalu sambil menunggu ketan hitamnya dingin, maka ragi dihaluskan yang tadinya berbentuk bulatan lalu dihaluskan. Setelah ketan hitamnya dingin, campurkan ragi yang telah dihaluskan dan diaduk sampai rata. Lalu bungkus ketan hitam yang telah dicampur ragi dengan daun pisang, lalu masukkan ke dalam kedaung atau semacam panci dengan rapat. Simpan selama 2-3 hari suhu ruang ya, dan jangan dibuka-buka. Nah, di sini ada urutan cara kerja pembuatan tape ketan hitam yang telah aku foto. Yang pertama itu beras ketannya itu dicuci. Lalu setelah cuci direndam selama kurang lebih semalaman.
Setelah direndam semalaman, lalu dibilas kembali sampai 2-3 kali. Lalu setelah dibilas itu dikukus, dimasukkan ke langseng lalu dikukus. Setelah dikukus dikukusnya selama 30 menit. Lalu diangkat dan didinginkan. Setelah didinginkan, taburkan ragi yang telah dihaluskan. Setelah itu diaduk sampai rata. Lalu dimasukkan ke dalam kedaung atau panci yang telah diberi alas daun pisang dan ditutup rapat. Ditunggu sampai 2-3 hari, jangan dibuka-buka. Nah, di sini ada hasil pengamatan fermentasi tape ketan hitam yang telah aku lakukan beberapa hari ini. Di sini juga ada fotonya. Oh iya, aku juga melakukannya ditempatkan di 2 wadah yang berbeda. Yang tadi aku simpan di dalam wadah kedaung atau panci. Dan yang kedua ini aku tempatkan di Tupperware. Tujuan aku naruh di Tupperware itu supaya terlihat perubahan yang terjadi dalam proses fermentasi tapenya. Nah, di sini ada parameter tabelnya, yaitu ada tekstur, rasa, aroma, dan kadar air. Nah, untuk tekstur sebelum diberi ragi itu seperti ketan biasanya. Terus setelah diberi ragi untuk hari ke-0 aku nggak buka. Terus untuk hari ke-1 aku juga nggak buka, sama halnya juga hari kedua. Dan untuk hari ke-3 baru aku buka. Teksturnya itu seperti ketan, namun sedikit lembek. Bukan lembek sih, sedikit lunak. Dan untuk rasa, sebelum diberi ragi rasanya rasa ketan. Biasa, nggak ada rasanya, manis-manis doang. Terus setelah diberi ragi, di hari ke-0 itu nggak dibuka-buka. Sampai hari kedua dan hari ketiganya baru dibuka. Nah, rasanya itu manis keasaman. Untuk aroma, sebelum diberi ragi itu aromanya aroma ketan. Dan setelah diberi ragi, untuk aromanya hari ke-0 itu tercium aroma ketan biasanya. Terus hari ke-1 sedikit aroma asam. Terus hari kedua itu sedikit menyengat ya. Dan hari ketiga aromanya sangat menyengat, aroma asamnya. Untuk kadar airnya sebelum diberi ragi itu nggak ada airnya, masih belum ada airnya. Untuk hari ke-0 dan hari ke-1 juga belum ada. Nah, hari kedua itu muncul air, dihasilkan air. Dan hari ketiga juga kadar airnya itu lebih banyak daripada hari yang kedua. Terlihat di situ ada fotonya, ada airnya juga, kadar airnya. Di sini ada pembahasan hasil pengamatan dari praktikum fermentasi tape ketan yang telah aku lakukan. Yaitu pertama ada hasil akhir secara keseluruhan. Yang pertama ada warna. Warnanya itu tidak berubah dari awal sampai akhir. Yang kedua ada aroma. Aromanya itu alkohol khas tape. Yang ketiga ada tekstur. Teksturnya itu seperti ketan, sedikit lembek atau pulen. Yang keempat itu rasa. Rasanya itu manis, keasaman. Dan yang kelima itu berair. Kadar airnya berair. Lalu ada tingkat keberhasilan. Terlihat dari foto dan juga data pengamatannya, dapat dikatakan berhasil pada proses fermentasinya. Produk yang dihasilkannya pun dapat dan layak untuk dikonsumsi. Untuk mikroorganismenya itu, peranan mikroorganisme di dalam proses fermentasi bekerja dengan baik, sebab faktor lingkungan hidupnya pun baik. Di sini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi. Yang pertama ada suhu. Suhu yang digunakan itu optimalnya itu untuk fermentasi yaitu sekitar 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada oksigen. Derajat aerobiosis adalah faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Lalu ada tingkat keasaman. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan mikroorganisme.
kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhannya yaitu pH-nya sekitar 3,5 sampai 5,5. Yang keempat itu ada ragi. Menurut Siebenhaal et al. 2001, ragi dapat mempengaruhi hasilnya dikarenakan ragi bisa menggunakan kultur murni itu dengan penambahan beras. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi dikarenakan jika ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Nah, di sini kesimpulannya. Kesimpulan dari praktikum fermentasi tape ini, pembuatan tape dilakukan dengan menaburkan ragi tape di atas beras ketan yang telah dikukus. Lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam di dalam wadah tertutup serta pada suhu ruang. Pembuatan tape dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pencucian, perendaman, pemasakan, serta penambahan ragi. Dalam pembuatan tape berlangsung proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut dalam keadaan anaerob akan mengubah glukosa menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.